Bumi, sebagai benda bermassa, akan memberikan gaya gravitasi terhadap benda-benda di sekitarnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa benda-benda yang berada di atmosfer bumi akan tertarik ke pusat bumi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Di sisi lain, benda-benda langit yang cukup besar masih akan terpengaruh gravitasi bumi, walaupun berada di luar atmosfer bumi. Misalnya, bulan dan satelit-satelit buatan yang diluncurkan ke orbit ruang angkasa. Bagaimana gravitasi bumi dapat memengaruhi benda-benda langit di luar atmosfer bumi? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Atmosfer merupakan lapisan gas yang melingkupi bumi hingga ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Atmosfer berperan memberikan kita ruang untuk bernafas dan melindungi kita dari radiasi dan benda-benda langit asing yang menuju bumi. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan terluar, yaitu eksosfer, memiliki area yang sangat tipis dan kerapatan udara yang renggang, sehingga partikel yang bergerak bebas dapat lepas dari tarikan gravitasi. Atmosfer tersebut terikat pada bumi oleh gaya gravitasi bumi. Makin tinggi atmosfer dari permukaan bumi, makin tipis kerapatan udara di atmosfer. Namun, masih banyak benda langit yang tetap terpengaruh gravitasi bumi, walaupun berada di luar atmosfer. Misalnya bulan dan satelit-satelit buatan manusia. Untuk meneliti fenomena tersebut, kita dapat membuat suatu definisi baru bernama medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh sumber gaya gravitasi suatu benda yang menyebabkan benda-benda di sekitar ruangan tersebut ikut merasakan pengaruh gaya gravitasinya. Menurut hukum gravitasi Newton, suatu benda memberikan gaya gravitasi pada jarak yang tak terhingga. Artinya, medan gravitasi setiap benda dapat menjangkau area yang tak terhingga juga. Kita tidak dapat melihat atau menyentuh medan gravitasi tersebut secara langsung. Tetapi, kita dapat mencoba menggambarkannya dengan diagram garis medan. Pada diagram garis medan, kita akan mengambil titik-titik di koordinat tertentu. Setelah itu, kita akan menggambarkan panah vektor di setiap titik yang menandakan kekuatan dan arah medan yang dirasakan suatu partikel di titik tersebut. Gambar berikut adalah satu contoh diagram medan gravitasi bumi dengan titik-titik koordinat yang diambil dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Kita dapat melihat bahwa makin jauh benda dari permukaan bumi, medan gravitasi yang akan dirasakan benda tersebut makin kecil, sehingga panjang panahnya makin pendek. Sekarang, kita akan membandingkan medan gravitasi bumi di ketinggian yang berbeda. Mari kita amati benda-benda di permukaan bumi dan dalam cakupan atmosfer bumi. Misalnya, pada ketinggian bumi sebesar H, molekul gas yang berukuran paling kecil juga akan selalu terikat pada gravitasi bumi. Selain itu, dalam atmosfer bumi, pengaruh gravitasi bumi akan jauh lebih kuat daripada benda-benda langit lainnya di alam semesta. Diperlukan gaya yang sangat besar untuk dapat bergerak keluar dari medan tersebut, sehingga dengan tenaga manusia saja tidak akan cukup. Benda yang berada di permukaan bumi memiliki massa sebesar M, massa bumi sebesar M kapital, dan jari-jari bumi sebesar R. Gaya gravitasi sebesar F yang dialami benda tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. F sama dengan G kapital dikali M kapital dikali M dibagi R kuadrat. Ketika kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G, besar gaya berat benda atau W dapat dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan M dikali G. Pengaruh gerak rotasi bumi
pada benda tersebut sangat kecil, sehingga dapat kita asumsikan bahwa gaya berat benda di permukaan bumi akan sama dengan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga, kita dapat menyatukan persamaan W dan persamaan F menjadi seperti berikut. W sama dengan F. M dikali G sama dengan G kapital dikali M kapital dikali M dibagi R kuadrat. Kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut menjadi seperti berikut. G sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi R kuadrat. Jadi, kita mendapatkan rumus kuat medan gravitasi bumi dengan jarak R di atas permukaan bumi, yaitu G sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi R kuadrat. Kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu benda ke pusat bumi. Makin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, makin kecil kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi yang dirasakan benda tersebut. Misalkan terdapat dua benda, yaitu benda A dan benda B. Kedua benda tersebut bermassa sama sebesar M. Benda A diletakkan di permukaan bumi, sedangkan benda B diletakkan di suatu tempat pada ketinggian H dari permukaan bumi. Misalnya, benda B berada di luar atmosfer, seperti satelit telekomunikasi. Perbandingan kuat medan gravitasi pada benda A dan benda B dapat kita hitung dengan cara seperti berikut. GA dibanding GB sama dengan G kapital dikali M kapital dibagi RA kuadrat dibanding G kapital dikali M kapital dibagi RB kuadrat. GA dibagi GB sama dengan 1 per RA kuadrat dibagi 1 per RB kuadrat. Ubahlah tanda bagi menjadi tanda kali pada ruas kanan, sehingga GA dibagi GB sama dengan 1 per RA kuadrat dikali RB kuadrat per 1. GA dibagi GB sama dengan RB kuadrat dibagi RA kuadrat. Selanjutnya, substitusikan nilai RA dengan R, dan nilai RB dengan R ditambah H, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. GA dibagi GB sama dengan, dalam kurung, R ditambah H kuadrat dibagi R kuadrat. Dengan mengetahui perbandingan kuat medan gravitasi tersebut, kita juga dapat menyatakan perbandingan gaya berat benda di titik A dan titik B seperti berikut. WA dibagi WB sama dengan M dikali GA dibanding M dikali GB. Karena massa kedua benda sama, M dapat dihilangkan, sehingga WA dibagi WB sama dengan GA dibagi GB. Serupa dengan hasil perbandingan kuat medan gravitasi, nilai GA dibagi GB sama dengan RB kuadrat dibagi RA kuadrat, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. WA dibagi WB sama dengan RB kuadrat dibagi RA kuadrat. WA dibagi WB sama dengan, dalam kurung, R ditambah H kuadrat dibagi R kuadrat. Untuk lebih memahami perbandingan kuat medan gravitasi di dua tempat, perhatikan contoh soal berikut. Kita asumsikan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah sebesar 9,8 meter per sekund kuadrat.
Tentukanlah kuat medan gravitasi yang bekerja pada sebuah satelit yang jaraknya 2 kali panjang jari-jari bumi dari pusat bumi, dengan R merupakan panjang jari-jari bumi. Kita akan menyebut permukaan bumi sebagai titik A. Selanjutnya, kita akan menyebut letak satelit sebagai titik B. Diketahui, kuat medan gravitasi di titik A atau GA adalah sebesar 9,8 meter per sekun kuadrat. Dan jarak titik A ke pusat bumi atau RA sama dengan panjang jari-jari bumi, yaitu R. Jarak titik B ke pusat bumi atau RB sama dengan 2 kali panjang jari-jari bumi atau 2R. Ditanya, tentukanlah kuat medan gravitasi yang bekerja pada satelit di titik B. Jawab, GA dibagi GB sama dengan RB kuadrat dibagi RA kuadrat. 9,8 meter per sekun kuadrat dibagi GB sama dengan dalam kurung 2R kuadrat dibagi R kuadrat. 9,8 meter per sekun kuadrat dibagi GB sama dengan 4R kuadrat dibagi R kuadrat. 9,8 meter per sekun kuadrat dibagi GB sama dengan 4. GB sama dengan 9,8 meter per sekun kuadrat dibagi 4. Hasilnya adalah 2,45 meter per sekun kuadrat. Jadi, kuat medan gravitasi yang bekerja pada satelit di titik B adalah sebesar 2,45 meter per sekun kuadrat. Kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi merupakan besaran vektor. Dengan demikian, jika suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi beberapa benda lain, besar kuat medan gravitasi yang dialami benda tersebut merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas resultan kuat medan gravitasi dari sebuah benda langit yang dipengaruhi oleh dua benda langit lainnya. Pertama, kita misalkan planet C berada di antara planet A dan planet B yang letaknya segaris. Karena efek medan gravitasi dari kedua planet lainnya, planet C akan mengalami kuat medan gravitasi akibat planet A sebesar GA dan akibat planet B sebesar GB. Persamaan untuk menghitung kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet A dapat ditulis sebagai berikut. GA sama dengan G kapital dikali massa planet A, yaitu MA, dibagi kuadrat dari jarak planet A ke planet C, yaitu RA kuadrat. Kemudian, persamaan untuk menghitung kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet B dapat ditulis sebagai berikut. GB sama dengan G kapital dikali massa planet B, yaitu MB, dibagi kuadrat dari jarak planet B ke planet C, yaitu RB kuadrat. Misalnya, efek medan gravitasi planet B terhadap planet C atau GB lebih besar daripada efek medan gravitasi planet A terhadap planet C atau GA. Resultan kuat medan gravitasi yang dialami planet C atau GC dapat dihitung seperti berikut. GC sama dengan GB dikurangi GA. Kedua, kita misalkan planet C berada di antara planet A dan planet B yang membentuk sudut sebesar alfa derajat. Karena adanya efek medan gravitasi dari planet A dan planet B, planet C akan mengalami kuat medan gravitasi akibat keduanya. Persamaan untuk menghitung kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet A dapat ditulis seperti berikut. GA sama dengan G kapital dikali massa planet A, yaitu MA,
di planet A dari jarak planet A ke planet C, yaitu RA kuadrat. Persamaan untuk menghitung kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet B dapat ditulis seperti berikut. GB sama dengan G kapital dikali massa planet B, yaitu MB, dibagi kuadrat dari jarak planet B ke planet C, yaitu RB kuadrat. Oleh karena itu, resultan kuat medan gravitasi yang dialami planet C atau GC dapat dihitung menggunakan aturan kosinus yang sudah kita pelajari pada pembahasan tentang menentukan resultan vektor dengan metode analitik seperti berikut. GC sama dengan akar dari GA kuadrat ditambah GB kuadrat ditambah 2 dikali GA dikali GB dikali kosinus alfa. Poin-poin penting yang kita dapatkan pada pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Medan gravitasi adalah ruang yang masih dipengaruhi oleh sumber gaya gravitasi suatu benda yang menyebabkan benda-benda di sekitar ruang tersebut ikut merasakan pengaruh gaya gravitasinya. Besar medan gravitasi sama dengan gaya gravitasi tiap satuan massa, atau disebut kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Persamaan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi ditulis seperti berikut. Kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu benda ke pusat bumi. Makin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, makin kecil kuat medan gravitasinya. Perbandingan kuat medan gravitasi di dua tempat, yaitu jarak dari pusat bumi ke titik A dan titik B, dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Adapun perbandingan gaya berat benda di titik A dan titik B dinyatakan dengan persamaan berikut. Kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi merupakan besaran vektor, sehingga jika suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi beberapa benda lain, besar kuat medan gravitasinya merupakan resultan kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Pertama, misalkan planet C berada di antara planet A dan planet B yang letaknya segaris. Kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet A dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet B dapat dihitung dengan persamaan berikut. Resultan kuat medan gravitasi yang dialami planet C dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kedua, misalkan planet C berada di antara planet A dan planet B yang membentuk sudut sebesar alfa derajat. Kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet A dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kuat medan gravitasi yang dialami planet C akibat planet B dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian, resultan kuat medan gravitasi yang dialami planet C dapat dihitung dengan persamaan berikut.